Alhamdulillah, bersyukur ala ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pemirsa bincang syiar hijrah rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini di waktu maghrib kita bertemu lagi dalam majelis bincang syiar hijrah yang setelah lama beberapa pekan ya tertunda ya, postpone ya. Alhamdulillah pada hari ini momennya juga pergantian tahun ya, dan juga momen ya memasuki bulan Rajab. Tentunya semoga Allah kuatkan iman dan takwa kita, dan juga Allah mudahkan hidayah untuk kita agar beristiqomah. Nah, tentunya ikhwatu fillah, sebagaimana yang kita tahu ya, bulan Rajab itu bulan ke-7 ya, di penanggalan bulan Hijriah ya, yang tentunya semakin dekat kita menuju bulan Ramadan ya. Disebutkan bahwa Rajab itu adalah 4 bulan suci. Di dalam surah At-Taubah dikatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra ya. Sesungguhnya bulan-bulan ya, atau hitungan bulan menurut Allah ya, di sisi Allah, yakni Itna Asara Syahra ya, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard ya, pada hari yang Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yakni diantaranya ada 4 bulan mulia ya, 4 bulan mulia. Nah, disebutkan dalam keterangan hadis ya, bahwasanya ada 4 bulan mulia yang 3 berurutan ya, mutawaliyat, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ya. Dan yang satunya lagi antara Jumada Al-Thaniyah dan juga Sya'ban, yakni di antara Jumada Tsaniyah, atau bahasa kita Jumadil Akhir itu ya gitu. Terus di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban itu ada bulan Rajab. Nah, ini yang menjadi topik kita tentang bulan Rajab ya. Nah, tentunya juga di antaranya bulan Rajab kita ingat pula ya, selain tadi ya keutamaannya, maka kita diwajibkan ya oleh para ulama, yakni bersiap-siap ya untuk menuju bulan yang mulia, bulan Ramadan ya. Mempersiapkan bekal untuk bulan Ramadan. Karenanya di dalam buku atau di dalam pelajaran Risalah Ramadan itu ya, dikatakan bahwa Rajab itu adalah muqaddimah ya, muqaddimah sebelum Ramadan, yang hendaknya dipersiapkan segala amalan untuk bulan Ramadan ya, untuk Ramadan yang lebih baik, untuk kualitas diri seorang muslim yang lebih baik.
maka setiap kebaikannya di bulan suci itu ya, termasuk bulan Rajab, itu dilipat gandakan ya. Dan kalau berbuat dosa, justru dosanya maka akan lebih parah lagi kalau di bulan suci ya gitu. Memang di bulan lain juga ada kebaikan, ada juga yang namanya hal-hal yang diharamkan ya, maksiat dan dosa itu ya. Akan tetapi Allah rahmati, Allah berkahi di 4 bulan ini ya, 4 bulan suci ini, termasuk bulan Rajab ini ya. Ini berarti sudah masuk 1 Rajab tuh ya, karena ini di akhir tahun tuh ya, menurut kalender, menurut hisab dan juga imkan ru'yat, itu sudah masuk bulan Rajab nih ya gitu. Nah ini tentunya lebih khusus lagi, lebih keberkahannya lagi gitu ya, bagaimana kebaikan gitu ya, amal soleh akan dilipat gandakan ya. Dan tentunya juga bagaimana kita persiapkan ya, apalagi di akhir tahun patutnya kita senantiasa mendidik diri, memperkuat diri, yakni iman dan takwa kita dengan amal yang soleh. Dan juga bulan Rajab kita ingat juga ya, di antara penjelasan para ulama atau di antara juga terjadinya Isra dan Mi'raj ya, bagaimana dalam hadis itu ya, Nabi kita Muhammad SAW, yakni beliau Isra ya, hingga ke Baitul Maqdis ya, atau Masjidil Aqsa gitu ya. Terus Mi'raj gitu ya, sampai Sidratul Muntaha gitu ya. Dan itu terjadi di bulan Rajab ya. Walaupun ada beberapa yang beda pendapat, namun para ulama menyatakan itu terjadi di akhir bulan Rajab ya. Nah ini juga kita ingat bagaimana pada saat itu pula ya disyariatkan sholat ya, sholat yang asalnya 50 waktu ya, terbayang kalau 50 waktu ya, ini yang 5 waktu saja gitu ya. Kadang kita banyak yang lalai, sholat subuh kesiangan tuh ya, atau ketinggalan tuh ya, kadang bahkan ditunda-tunda untuk mengerjakan sholat ya, tidak nanti gitu ya. Ya bahkan juga lebih parah lagi tidak mengerjakan sholat sama sekali gitu ya. Ini 50 waktu coba gitu ya. Kata Nabi Musa alaihissalam, umatku itu sudah gak kuat ya melaksanakan kewajiban, apalagi umatmu juga gitu ya gitu. Yani yang beliau takutkan ya, kata Nabi Musa, adalah umat Nabi Muhammad itu gak akan kuat ya gitu. Akhirnya dikurangi ya, dikurangi sampai setengahnya, kurangi lagi sampai setengahnya, akhirnya jadi 5. Wah 5 juga ini masih kadang berat ya gitu. Maka tentunya secara hakiki bagaimana memperbaiki kita kualitas sholatnya ya, sholat fardu itu yang lebih utama supaya lebih khusyuk dan tepat waktu ya. Serta bagi laki-laki jaga sholat berjamaah di masjid ya. Dan bagaimana pula selain perbaiki sholat, kita perbaiki amal, kita persiapkan amal menuju Ramadan. Pula tentunya selain perkara istimewa itu, maka seorang beriman tentunya mengetahui apa yang harus dilakukan di bulan Rajab ya, yakni berusaha memperbanyak amalan soleh, karena sungguhnya amalan soleh di bulan haram itu lipat gandakan ya. Nah ini ada tambahannya,
sabda Nabi ketika menyampaikan khutbah Jumat di bulan Rajab. Nah, ini diantaranya ada khutbah yang menjelang Ramadan tuh ya, tapi panjang tuh ya. Wahai manusia, sungguh telah menaungi kepada kalian semua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab, yang merupakan bulan Allah. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan di dalamnya, dan doa-doa akan diterima. Kegelisahan akan dihilangkan. Doa-doa seorang mukmin tidak bisa ditolak. Barang siapa yang melakukan kebaikan di dalamnya, maka akan dilipat gandakan menjadi berlipat ganda, dan Allah lipat gandakan pahala bagi siapa saja yang ia kehendaki. Ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kita tingkatkan amal soleh ya, di antaranya tingkatkan ibadah, perbanyak zikir kepada Allah ya. Tambah juga sholat sunnah, saum sunnahnya juga ya. Tambah juga tilawahnya gitu ya. Gitu. Yang tilawahnya tadi sehalaman 2 halaman atau selembar 2 lembar, tambah lagi gitu ya, gitu. Kalau bisa juga kita tamatkan juga 1 juz 2 juz misalnya. Kalau mampu dalam sebulan gitu ya. Nah, itu. Lebih mampu lagi misalnya kita 1 hari sejuz gitu ya, cuma 10 lembar gitu ya. Gitu, sejuz itu ya. Gak banyak gitu ya. Tambah lagi dan tambah lagi gitu ya. Bagaimana kalau kita bisa dengan HP itu ya, bisa lama sekali gitu ya dengan HP itu, bisa sampai berjam-jam, bahkan bisa sampai menyita waktu kita gitu ya. Kenapa dengan Al-Quran itu sulit sekali gitu ya. Gitu, mengkajinya gitu ya, menelusuri dan juga belajar ilmu tafsir gitu ya, juga memahami dan mengamalkannya gitu. Nah itu membaca Al-Quran, karena termasuk juga nanti Ramadan adalah bulan Al-Quran ya. Kita bisa semaksimal mungkin ya, bahkan bisa ada yang sekali hatam, 2 kali hatam, sampai 3 kali hatam gitu ya. Nah itu bagaimana kita harus nantiasa menjaga amalan, karena pahalanya di sisi Allah itu menjadi lebih besar lagi di bulan ini ya. Selain itu juga kita jangan lupa ya amalan sosialnya gitu ya. Di antaranya dengan membantu fakir miskin, membantu orang yang butuhkan, membantu orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit saja minimal ya gitu. Terus juga kita membantu menghilangkan kemudaratan dari orang lain gitu ya. Terus juga membantu saudara kita yang sedang ditimpa musibah atau bencana gitu ya. Itu pahalanya sangat besar di sisi Allah ya. Maka saudara Rasulullah ya, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerima dengan tangan kanannya ya. Lalu Allah kembangkan bagi pelakunya sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kuda sehingga menjadi seperti gunung yang besar dan kuat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwatu fillah yang berbahagia, pula di antaranya di dalam ayat 36 di surah At-Taubah ya gitu, dijelaskan juga dalika dinul qayyim ya, bagaimana itu ketetapan Allah ya, yakni tentunya jalan agama yang lurus ya. Artinya senantiasa beramal soleh itu ya, senantiasa kuatkan iman dan takwa, senantiasa memperbaiki diri ya, perbaiki juga hubungan dengan orang lain itu ya. Nah kemudian lanjutannya fala tadlimu fihinna anfusakum ya, agar kita tidak menzolimi diri-diri kita ya. Maka jangan sampai menzolimi diri sendiri
jangan sampai keluar batas ya. Jangan sampai lebih banyak dosanya dibandingkan dengan amal soleh ya gitu. Perbuatan dosa yang kecil di bulan ini bisa menjadi besar di sisi Allah. Maka dari itu jangan sampai kita menganggap remeh dosa kecil ya gitu. Bahkan kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan ya, yakni jangan lihat dosa itu dari segi besar kecilnya, tapi lihatlah ya kepada siapa engkau berbuat dosa. Pada siapa kita berbuat dosa? Kalau berbuat dosa itu tentunya pada Allah ya gitu. Maka jangan menganggap remeh dosa itu ya. Itu kata Ibnul Qayyim. Dan juga dia katakan pula bahwa Rasulullah ya dengan sabdanya bahwa sungguhnya hamba ketika berbicara dengan perkataan yang dianggap biasa ya gitu, namun akan menyebabkan ia masuk neraka 70 tahun tuh ya tuh ya, yahwi biha sab'ina kharifan finnar tuh ya. Nah itu dari perkataan saja yang diremehkan, apalagi perbuatan-perbuatan ya yang bisa jadi menjerat ya pada jurang siksa gitu ya. Makanya kita harus selalu khawatir akan dosa, terlebih di bulan Rajab ini ya. Kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga mata, telinga kita ya. Terus juga apalagi ya yang namanya lisan ini yang kadang susah dijaga ya gitu. Karenanya orang yang beriman itu yang mereka penghuni surga Firdaus dikatakan waladinahum anil lagwi mu'anidun ya. Mereka itu yang menjauhi hal-hal yang tidak berguna dari perkataannya, dari lisannya gitu ya, termasuk juga dari anggota badannya juga. Ya. Sesungguhnya kebanyakan yang membuat manusia masuk ke dalam api neraka itu dua. Kata Rasulullah, yaitu lisan dan kemaluan tuh ya. Nah, di bulan Rajab ini ya yang termasuk bulan mulia, bulan yang haram, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menggunakan waktu-waktu kita ya, menggunakan kesehatan kita untuk berbuat amal soleh sebanyak mungkin ya, dan menjauhi, meninggalkan perbuatan maksiat semampu kita untuk beramal soleh, dan juga bagaimana pula kita menghindari maksiat dengan menghindarinya sekuat mungkin ya gitu. Wallahu fikum wal afu minkum. Kita tutup dengan doa ya di majelis ini. Ini juga merupakan momen akhir tahun, tentunya momen muhasabah diri ya, introspeksi diri gitu ya. Karena dalam diri kita itu terdapat kebesaran Allah Azza wa Jal, maka kita kuatkan diri kita untuk tafakur diri ya. Kita tutup dengan doa, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana wa afu anna ya muqallibal qulub tsabbit qalbi salini aldi wa salati fiha ma'asir tilha ma'adi wa jatan bi fikri khairum besar lamma wa tajfat kan lam sitafain desa nikullah wa la Rabbana atina lana nuran wa filana inusir tubalaina innaka tawwabur rahim Rabbana filana wal ikhwani alladzina sabaquna bil iman wa sal fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana Rabbi auzini azkura ni'matak allati waladaya wa ana amala sholihan tandah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa rizqna min dawa'itina hab lana min rahmatika wallahu fikum wal afu minkum Rabbana afriq alaina subra wa tsabbit aqdamana surna al kafirin. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.